Baik, sekali lagi, Shalom Pak Totong. Shalom Pak Fu. Ya, Pak Shalom. Totong. Ya, silakan Pak Fu. Ya, ini kami semua sahabat doa dan teman-teman yang mengajak sahabat-sahabatnya, ada yang mengajak anak-anak, ada yang mengajak keluarga dan relasinya untuk bersama-sama. Dalam keterbatasan yang hanya bisa 100, ya, kami menyiarkan juga live streaming. Dan waktu ini saya serahkan langsung kepada Pak Totong untuk boleh menyampaikan apa yang menjadi berkat Tuhan, pimpinan Tuhan dalam kehidupan Pak Totong sebagai pengusaha, sebagai hamba Tuhan, sebagai seorang ayah. Silakan Pak Totong, waktu dan tempatnya. Ya, shalom Pak Fu dan semua teman-teman di Sahabat Doa. Saya sapa semuanya, shalom semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Puji Tuhan sampai hari ini kita masih dipelihara, dilindungi oleh Tuhan. Kita masih diberikan kesehatan yang baik. Saya percaya selama kita masih hidup dan sehat. Dengar nggak suara saya Pak Fu? Jelas, Jelas ya? dengar, iya. Ya, selama kita masih hidup dan kita masih punya kesehatan yang baik, kita orang percaya harus senantiasa bersaksi untuk Tuhan dalam hidup kita. Dalam keadaan baik atau tidak baik, kita mesti percaya Tuhan senantiasa berkarya dalam hidup kita. Oleh karena itu, setiap kita sebagai anak-anak Tuhan harus selalu bersaksi, khususnya kepada orang-orang sekitar kita yang belum mengenal Tuhan Yesus. Karena saya percaya kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali sudah begitu dekat. Ya, tadi Pak Fu sampaikan beberapa hal tentang pribadi saya, sebetulnya terlalu banyak yang dibacakan. Sebetulnya saya nggak gitu mau untuk ngomong saya pendeta lah, inilah itu. Cukup kita nih sama-sama adalah hamba Tuhan. Ya, kita alatnya, bukan siapa-siapa. Sekali lagi, saya hari ini dipercayakan oleh Pak Fu. Ya, kita memang satu tim pelayanan, dipercayakan oleh Pak Fu untuk saya diundang untuk sharing pengalaman dan perjalanan hidup saya selama pandemi COVID-19 ini. Apa yang Tuhan lakukan. Nah, tentu banyak ya, tapi saya mau share karena ini masalah waktu. Dan saya share ini saya bukan khotbah. Saya pun menceritakan apa yang saya alami dan apa yang saya lakukan. Nah, tentu sebelum saya mulai untuk apa yang saya lakukan itu, saya mesti bicara dulu. Kita masih flashback, lihat ke belakang. Kita nih sekarang sudah masuk di tahun 2021. Ingat pandemi COVID-19 itu masuk di Indonesia tuh bulan Maret. Ya, sekarang kita ada di 2021 bulan Juli. Tapi COVID-19 masuk di Indonesia awalnya kan dari China. Oleh karena itu dikatakan COVID-19 ya, tahun 19 sudah ada di China, di Wuhan itu. Yang begitu hebat sehingga merambat sampai ke Indonesia, bahkan saya katakan sampai di dunia sekarang saat ini. Nggak ada satu orang pun tahu kenapa begitu dan ke depan ini gimana, tidak ada yang tahu. Tapi saya percaya, ya seperti Bapak Rohani kita, Pak Niko sebagai gembala sidang kita, senantiasa mengingatkan kita bahwa ini adalah salah satu tanda kedatangan Tuhan Yesus yang sudah begitu dekat. Nah, saya mau ajak kita untuk flashback ke belakang dulu. Tahun 2020, kita disampaikan oleh, saya mau nggak mau sharing ini saya mesti bicarakan apa yang saya dapatkan
Karena dalam hal ini kan ada di marketplace, juga ada di gereja ya. Jadi saya mesti hubungkan gitu. Nah, jadi tahun lalu kita tahu gembala sidang kita, Bapak rohani kita, memberikan pesan pada kita. Tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Ya, tahun dimensi yang baru. New dimension. Tapi jujur, waktu disampaikan hal ini, saya sebagai hamba Tuhan, juga baca firman Tuhan, juga kita dengar teman-teman kita dalam hal pelayanan, kita jujur kita tidak begitu nangkep apa itu new dimension gitu. Sesuatu yang baru lah istilahnya gitu. Kita tidak menyangka bahwa new dimension ini ternyata salah satunya itu adalah pandemi COVID-19 yang membuat seluruh kehidupan kita berubah. Bahkan saya mengatakan sampai dunia pun dirubah oleh COVID-19. Ini new dimension. Perubahan ini yang akhirnya dikatakan kita hidup dalam new normal. Ya istilahnya kita udah hidup berdampingan dengan COVID. Kita nggak bisa pungkiri lagi. Kita juga nggak bisa hindari lagi. Ya paling kita harus senantiasa jaga pakai 5M itu. Ya. Jadi ini kita dikatakan sekarang new normal. Terjadinya new normal ini, coba kita flashback lagi ke belakang kita ya. Dulu kalau kita ketemu pasti kita salaman. Shalom, apa kabar? Kalau yang cewek, banyakan tuh peluk-pelukan ya, cium-ciuman gitu. Dengan new normal ini, saudara diulurkan tangan untuk salaman dengan saudara, saudara berani nggak sekarang? Ya jangan deket-deket, jangan deket-deket. Pasti begitu kan? Ya, kalau peluk-pelukan, oh jangan dulu, jangan dulu. Ini sesuatu perubahan yang signifikan saya katakan, yang kita tidak sangka. Dan masih banyak lagi masalah yang kita hadapi, yang sebelumnya tidak pernah kita terpikirkan dalam bayangan kita ini, namanya new normal ini, karena COVID-19. Termasuk juga efeknya kepada ekonomi, krisis ekonomi. Dan krisis ekonomi ini memberikan dampak yang sangat luas, khususnya bagi dunia marketplace. Nah, kondisi ini, jujur, saya sebagai pengusaha juga, sebagai hamba Tuhan melayani jemaat di gereja, dipercayakan oleh Pak Niko untuk sebagai karyawan 1H, gereja kita ada sekitar 20, termasuk di Amerika kita juga ada 5 cabang, ya, pelayanan sampai begitu jauh. Dalam hal kondisi seperti kayak begini membuat saya itu terus terang khawatir, takut, khawatir sampai arahnya tuh ke takut. Sempat saya tuh susah tidur. Yang saya pikirkan tuh bukan pribadi saya. Yang saya pikirkan tuh dalam marketplace, saya sebagai pemimpin, sebagai CEO, dalam grup catur ini, karyawan kita kurang lebih 10.000 lebih, ya, yang berkarya tempat kita. Jemaat juga cukup banyak di cabang-cabang. Ini gimana gitu loh. Ya, terjadinya begini. Karena waktu bulan Maret terjadi di Indonesia, setelah itu kan ekonomi langsung drop. Nah, hubungannya dengan marketplace, tentu saya lebih banyak bicara hari ini tentang hubungannya dengan marketplace ya. Dampaknya ke omset penjualan. Nah, pasti kalau omset penjualan, kalau turun, otomatis fixed cost kita udah tetap. Pasti masalahnya dan banyak. Nah, ini yang buat saya tuh khawatir di situ. Kita ada kewajiban ke bank, kewajiban ke prinsipal, kewajiban kepada karyawan ya. Kalau untuk pribadi saya tidak terlalu banyak pikirkan.
Ya jujur saya katakan, karena kita ini sebagai hamba-hamba Tuhan, yang harus kita lakukan itu adalah tanggung jawabnya. Kewajiban kita sebagai pemimpin, apa yang harus saya lakukan? Nah, sempat saya katakan, terjadinya itu, saya khawatir. Khawatir mengarah ke takut. Kalau orang udah khawatir dan takut, pikiran itu kacau. Bahkan susah tidur. Namun, tahun 2020, waktu Pak Niko sampaikan New Dimension itu, dia memberikan kita 2 ayat emas. 2 ayat emas ini, mungkin saya bacakan, bisa dikeluarkan nggak, Suardi? Ya, 2 ayat emas ini, saudara nangkep baik-baik. Ya, di sini dikatakan, dan kita semua mencerminkan, ini 2 Korintus 3 ayat 18 ya. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Ayat berikutnya lagi, ayat emas ini juga. Setiap tahun kan di penggembalannya Pak Niko kan ada tema. Tema New Dimension ini, ayat emas ini 2 ini. Ulangan 28 ayat 13 dan 14. Ini buat kita, kalau udah baca gini, buat kita jadi semangat gitu loh. Jadi di sini Tuhan katakan, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah ya lain dan beribadah kepadanya. 2 ayat ini saya boleh simpulkan ya, ini sharing sedikit. Saya boleh simpulkan kira-kira kata-katanya begini. Karena kemuliaan Tuhan turun atas kita dan membuat kita makin serupa dengan Tuhan Yesus. Sehingga kemuliaan Tuhan makin besar yang membawa kita masuk dalam dimensi yang baru. Baik dalam dimensi rohani maupun dimensi jasmani. Yang membawa kita makin naik dan bukan turun. Dan diangkat menjadi kepala dan menjadi ekor. Ayat ini kalau kita baca, kita renungkan kaitan dengan COVID-19 tahun 2020, nggak klop. Bagaimana bisa terjadi ini? Ini jujur saya katakan. Saya renungkan, mana mungkin bisa terjadi alamin hal ini. Ini di awalnya ya, buat pribadi saya. Karena kan pikiran udah ada kacau. Pikirannya masalah mulu ya. Bagaimana nanti ke depan ini gitu. Sehingga ada firman ini, kita tidak pegang janji-janji Tuhan itu. Nah, saya renungkan, saya bilang nggak mungkin lah ya bisa terjadi. Ini COVID-nya begitu dahsyat. Semua sedang dalam keadaan terburuk. Mana mungkin? Nah, dalam pergumulan saya itu, ya saya tentu tiap hari doa. Doa dalam keadaan yang istilahnya khawatir, takut itu membuat kita tuh nggak jernih. Kita punya hubungan dengan Tuhan ya. Jadi, tiba-tiba Tuhan ingatkan pada saya, kamu jangan mengandalkan kekuatanmu. Jangan mengandalkan manusia. Saya teringat, itu firman Tuhan di Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Kalau 5 dan 6 itu terkutuk orang yang mengandalkan kekuatan dan manusia itu. Nah, saya baca firman ini.
Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Setelah saya baca ayat ini, langsung pikiran saya jernih. Oh ya, kembali lagi saya nggak boleh mengandalkan kekuatan saya. Kita nggak bisa karena situasi, keadaan membuat kita jadi khawatir dan takut. Hidup kita di tangan Tuhan, bukan di tangan manusia. Bukan di tangan COVID, tapi kita di tangan Tuhan. Bangkit tuh saya. Setelah bangkit, ya saya lakukan beberapa hal untuk menjalankan kehidupan saya maupun dalam bisnis maupun dalam pelayanan. Nah, pada kesempatan yang saat ini Pak Fu minta saya untuk sharing, saya cuma bicarakan apa yang saya lakukan dan apa yang saya alami dan saya lakukan. Ada 4 hal saya lakukan, atau 4 kunci atau 4 langkah. Ya, ini saya bagikan. Sebetulnya sederhana kok. Yang penting kan kita mesti senantiasa ada hubungan kontak dengan Tuhan, intim, connect dengan Tuhan. Kalau kita connect dengan Tuhan, signalnya kita nggak putus, itu nyambung terus, apapun masalahnya kita nggak usah khawatir kok. Kita nggak perlu takut. Karena Tuhan pasti beracara dalam hidup kita. Dan Tuhan pasti bela kita. Pasti Tuhan tuntun kita. Kita nggak boleh khawatir dan takut. Nah, waktu khawatir dan takut itu adalah caranya iblis menipu kita. Nah, saya lakukan 4 langkah. Langkah pertama itu adalah doa. Nggak ada cara lain. Kenapa kita mesti doa? Firman Tuhan dikatakan di Mazmur 24. Mazmur 24. Dikatakan apa? Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Artinya, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan seisi dunia ini, termasuk kita ini ciptaan Tuhan. Masa kita ditinggali? Dalam keadaan apapun juga, Tuhan pasti pelihara dan lindungi, pasti memberkati kita. Ya, jadi doa itu penting. Firman Tuhan juga di Yakobus 5 ayat 16b. Di situ dikatakan, doa orang benar dan dengan yakin besar kuasanya. Nah, ini paling penting harus kita pegang kunci itu orang benar. Kita mesti benar di hadapan Tuhan. Benar tuh bukan artinya kita nggak ada kesalahan, nggak ada dosa, bukan. Benar dalam hati kita mesti beres. Ya, ada hal-hal apa itu kita akui di hadapan. Benar dalam hati Tuhan, kita doa. Kepentingannya untuk apa dulu? Kalau doa untuk melampiaskan hawa nafsu kita, itu tentu Tuhan tidak jawab. Jadi doa orang benar dengan yakin besar kuasanya. Jadi doa itu penting. Ada firman Tuhan juga dikatakan di Yesaya 66 ayat 1 dikatakan. Langit adalah tahtaku, bumi adalah tumpuan kakiku. Oleh karena itu, nggak ada cara lain dalam keadaan seperti ini, COVID-19 ini, sampai begitu dahsyat. Hari ini kemarin saya dapat berita bahwa tuh kita sudah masuk 47 orang yang kena loh, 47.000. Dan sudah diprediksikan akan naik terus sampai mungkin kira-kira bisa 100.000. Ini bisa COVID ya. Oleh karena itu pemerintah nggak ada cara lain. Maka dilakukan itu PPKM. Nggak ada cara lain. PPKM makin lama, ya pasti dampaknya kepada ekonomi lagi. Jadi kita tidak tahu apa akan terjadi di depan.
Tapi kita mesti pegang satu hal, itu adalah Tuhan Allah kita yang hidup, yang ajaib, yang dahsyat, yang maha kuasa itu. Yang kita sembah, yaitu Tuhan Yesus itu, dia berdaulat. Dia berkuasa. Firman Tuhan di Matius 6 ayat 33 sudah jelas kok ajarin kita. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu ada di mana? Di Alkitab. Di Alkitab. Seberapa sering kita baca firman Tuhan? Tergantung kita. Nah, waktu kita baca firman, firman itu ya, kalau kita hadapi masalah, problem apapun, firman itu hidup dalam hidup kita. Kita jadi rema. Nanti saya bilang, karena saya doa, Tuhan ingatkan saya, jangan mengandalkan kekuatanmu. Jangan mengandalkan manusia. Andalkan Tuhan. Nah, dari situ saya bangkit. Pikirannya jernih. Jadi, dalam keadaan situasi saat ini nggak ada cara lain kok. Lu mau cari siapa? Sehebat pakar-pakar ekonomi dunia tuh banyak. Coba tanya mereka keadaan sana tuh bagaimana. Ini terpuruk tuh dunia loh, bukan hanya Indonesia. Indonesia udah sering terjadi krisis moneter. Tahun 97, 98 juga parah. Tapi saya mesti katakan, itu bukan dunia. Itu hanya ASEAN dan Asia country yang kena. Ini sekarang tuh dunia. Pernah bayangin nggak? Saya sih jujur, saya pribadi tahun ini sudah 69 tahun. Tahun depan masuk 70. Saya belum pernah alami seperti kayak begini. COVID ini. Krisis ekonomi untuk Indonesia maupun dunia, itu sering kita sudah dengar. Ya, 2008 juga terjadi katanya krisis dari Amerika. Subprime mortgage. Ya, dampak sampai ke negara-negara ASEAN country juga. Jadi saya langkah pertama tuh saya hanya doa. Itulah. Nggak ada cara lain. Ini yang saya lakukan. Setelah doa, tentu saya melangkah. Yang kedua itu adalah harus tetap bekerja. Harus usaha. Ya, kita doa tanpa usaha itu adalah mimpi siang bolong, orang bilang. Ya, sekali lagi, kalau kita hanya doa tanpa ada usaha apa-apa, itu mimpi siang bolong. Sebaliknya, kalau kita hanya usaha pakai pikiran kita, otak kita, hanya doa tok, hanya pakai pikiran kita tok, hanya usaha, bukan doa ya. Tanpa ada doa, itu orang tuh sombong. Jadi doa dan usaha itu mesti berbarengan. Itulah ada kata-kata ora et labora. Kita doa sambil bekerja. Saya percaya apa yang saya alami itu, setelah saya berdoa, saya minta hikmat dari Tuhan. Bagaimana cara menghadapinya? Karena saya memanage belasan perusahaan. Masalah kalau timbul, satu persatu bisa datang, buat saya berat, problem. Belum lagi dalam hal pelayanan. Nah, disitulah Tuhan tuntun saya. Setelah berdoa, saya kumpulin tim saya, karena setiap unit bisnis itu punya nama itu COO. Direktur-direktur yang di anak-anak perusahaan itu, saya kumpulin, kita bahas, kita runding. Bicara, kita rapat. Ini bicara di bisnis ya. Lalu kita buatkan plan A, plan B, plan C. Ya, A, B, C plannya. Sampai istilahnya kita ngomong terburuk. Saya bilang, saya minta semua COO, para GM, manager, dari atas sampai bawah, kita mesti cut salary. 30%, 20%, 10%, semua harus potong. Karena apa? Kita mesti survive.
Nggak boleh kita itu. Nah, waktu saya ajukan itu, tentu para COO kan tetap mesti belajar menangkap dan juga mengerti, dan mereka juga taat. Tapi di tengah-tengah dalam meeting itu, anak saya, Andi ya, anak pertama itu yang bantuin di sekarang pegang Mitra 10 sebagai COO-nya. Dia ngomong, "Pak, boleh nggak kasih kita coba dulu? Jangan langsung dipotong dulu gajinya." Karena semua kan harus juga survive ya dalam hal kehidupan keluarga. Tapi berikan kesempatan buat kita coba. Itu bulan April itu saya ingat. Karena bulan Maret sudah mulai ada lockdown, PSBB kalau salah waktu itu. Lalu dia bilang, boleh nggak kasih kita coba? Jangan potong gaji dulu. Kalau ternyata 1-2 bulan ke depan itu tambah buruk, dia bilang, ya apa boleh buatlah. Ya karena kita mesti mementingkan perusahaan, karyawan begitu banyak, kewajiban kita juga banyak, harus tetap kita survive. Ya saya bilang, oke, boleh, saya bilang. Kita lakukan, saya bilang. Ya. Puji Tuhan, saya mesti katakan, semua tim COO, manajer, GM, semua itu kan semuanya, saya mesti katakan, Tuhan juga kirim orang-orang yang baik, yang setia, yang jujur, hidup takut akan Tuhan, bersama-sama kita. Sama-sama kita dengan tekun, fokus, kerja keras, ya. Terus kita lakukan. Itu yang kita lakukan. Yang kita jalankan. Nanti di akhirnya saya akan ceritakan. Ya, ini saya selesaikan dulu. Yang bagian kedua itu usaha. Harus ada upaya. Strategi-strategi. Apa yang harus kita lakukan? Bukan kita diem. Tapi di dalam masalah yang kita hadapi, saya juga bilang, ada kata-kata Mandarin itu bagus sekali, namanya Weiji. Weiji itu ada Weixian, itu Wei itu Weixian, bahaya. Ji itu Jihui. Jadi dalam krisis pasti ada opportunity. Nah, di situ saya bilang, kita jangan lihat masalah terus ya. Tetap harus kita lihat ada kesempatan-kesempatan apa yang kita bisa lakukan. Itu opportunity. Jadi di tengah-tengah krisis, pasti ada kesempatan untuk kita raih. Itu kita lakukan. Terjadilah buat nama itu online punya penjualan, WhatsApp punya penjualan, macam-macam lah ya. Saya nggak bisa ngomong detail gitu. Ya. Setelah kita doa, kita usaha, ya. Yang ketiga itu adalah kita mesti miliki iman yang teguh. Nggak boleh goyah itu. Nggak boleh. Apapun yang kita hadapi, kita mesti percaya yang kita lakukan ini Tuhan menyertai. Tuhan menuntun kita. Ibrani 11 ayat 1 mengatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Belum kita lihat loh. Belum bisa kita buktikan loh. Tapi kita mesti percaya, pegang teguh. Iman dalam keadaan seperti keadaan sekarang ini, itu penting sekali. Nggak boleh goyah, tetap fokusnya Tuhan Yesus. Tetap fokusnya janji-janji Tuhan. Kita mesti percaya, di Galatia 3 ayat 29 ada firman Tuhan mengatakan gini. Jikalau engkau miliknya Kristus, engkau adalah keturunan Abraham. Kalau kita keturunan Abraham, kita berhak menerima janji-janji Allah. Ini firman loh. Ini firman. Nah, yang penting adalah kita mesti yakin benar kita ini milik Kristus. Betul nggak kita milik Kristus? Kalau kita betul-betul yakin, gue ini milik Kristus. Murid Kristus. Sahabatnya Kristus. Anak Tuhan. Ya kita berhak menerima janji-janji Allah.
Doakan. Nah, setelah langkah ketiga, iman kita kuat itu, apapun masalahnya, apapun kendalanya, apapun tantangannya, kita hadapi. Nggak usah khawatir, nggak usah takut. Justru iblis dengan cara gitu untuk nipu kita. Seperti Yohanes 10 ayat 10 mengatakan. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi Tuhan Yesus datang memberikan kita hidup yang berkelimpahan. Ini janji-janji firman yang sangat menguatkan kita. Jadi fokusnya lihatnya Tuhan, bukan lihat lagi masalah. Kalau kita lihat masalah terus, nggak selesai juga kok. Apa yuk pikirin masalah kita yang kita hadapi sekarang itu, selama kita hidup, masalah tetap ada. Nggak mungkin nggak ada masalah. Termasuk hari ini juga. Kita pun ada masalah. Tapi kita hadapi dengan iman yang teguh. Nggak usah khawatir dan takut. Langkah keempat. Ini penting. Langkah bicara ketaatan. Taat mudah diucapkan, tetapi tidak mudah untuk kita lakukan. Jujur. Taat bukan tunggu kita mengerti baru kita lakukan. Taat justru dalam keadaan kita tidak mengerti. Kita tidak pahami. Kayak orang goblok aja gitu loh. Tetap kita taat. Kita lakukan. Lakukan apa? Firman Tuhan. Contoh yang sederhana. Soal memberi. Persembahan. Dalam keadaan susah, kita mau nggak memberi? Kita mau nggak memberikan persembahan? Kita mau nggak bayar berpuluhan? Puluhan. Ini bicara kita sebagai anak-anak Tuhan loh. Kita sebagai orang-orang percaya loh. Ya. Nah kalau kita taat, apa yang kita ini Tuhan mau nggak uang kita sih? Sebetulnya enggak. Tuhan nggak perlu uang kita. Dia perlu kita punya iman. Dia perlu kita punya keyakinan kepada Dia, percaya kepada Dia. Apa yang firman Tuhan katakan, lu lakukan nggak? Kita diuji. Kalau ujian kamu lulus, ya pasti liwat. Ujian kamu nggak lulus, proses terus, dibentuk terus, makin serupa dengan Tuhan, makin serupa dengan Kristus. Supaya sampai kita mengerti. Oh, ternyata Tuhan ciptaan saya di tengah-tengah dunia ini, oh maksudnya begini loh. Maksudnya begitu loh. Ya seperti saya juga, awalnya apakah mengerti? Enggak juga. Saya bukan orang percaya awalnya. Tapi hari ini bisa jadi hamba Tuhan, itu karena kasih karunia Tuhan. Bukan kehebatan saya. Saya nggak bisa apa-apa kok. Sekolah pun SMA nggak lulus. Ya, tadi Pak Fu baca tuh SMAK. Betul, saya di SMA 2 saya sudah drop out. Tapi Tuhan bisa pakai begini adalah kasih karunia Tuhan. Bukan hebatnya saya. Enggak, bukan. Saya sama seperti saudara. Nggak bisa apa-apa. Tapi tadi saya sudah katakan, kita sebagai anak-anak Tuhan, dimanapun juga kita berada, di saat dalam keadaan baik atau tidak baik, kalau kita sudah yakin bahwa Tuhan beracara dalam hidup kita, Tuhan berkarya dalam hidup kita, kita mesti bersaksi pada Dia. Itulah di Kisah 1 ayat 8 mengatakan, engkau akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kamu menjadi saksiku, mulai dari Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Harus setiap anak-anak Tuhan itu menjadi saksi Kristus. Apalagi dalam keadaan COVID-19 ini. Dalam situasi saat ini. Makanya Pak Fu undang saya untuk acara ini. Sebetulnya saya ada beberapa meeting. Saya cancelin. Saya bilang, udah saya ambil ini dulu. Kenapa? Untuk bersaksi. Bukan untuk khotbah. Jangan salah paham. Nah, 4 langkah ini saya lakukan. Doa, usaha, imani, dan taati. Apa kata firman? Setelah saya melewati, ini kan bicara tahun 2020 ya. Saya bilang,
Saya bicara tahun 2020 kan, saya nggak mengerti kenapa sampai begitu. Ya, setelah melewati tahun 2020, ternyata dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, Tuhan tuntun terus sampai di ujung tahun 2020, saya bisa merasakan, saya terkagum-kagum karya Tuhan dalam hidup saya ini. Bukan saya. Bukan karena bukan saya punya hebat. Kalau bukan pertolongan Tuhan, nggak mungkin aja, mustahil aja dalam keadaan COVID begini. Terkagum-kagum bagaimana cara Tuhan menuntun dan membimbing sampai kita tutup buku tahun 2020. Perusahaan kita nggak turun loh. Secara konsolidasi, kita nggak turun salesnya. Naik 2 digit. Teman-teman saya yang ketemu sama saya, mereka punya bisnis, tentu ada yang sama, ada yang tanya, bisnis kamu gimana? Saya bilang saya bertumbuh 2 digit. Dia heran. Gue turun 40, gue turun 50. Turun omsetnya maksudnya gitu. Tapi kita nih bertumbuh. 2 digit, bukan dikit. Bukan hanya itu aja. Dalam waktu kita doa, waktu kita usaha, strategi-strategi kita mau lakukan, saya bilang nggak ada cara lain untuk supaya kita survive harus efisiensi. Dulu kita apa-apa gampang. Ternyata COVID-19 ini mengajarin kita banyak lakukan efisiensi. Sehingga dalam laporan keuangan kita, justru dalam keadaan COVID tahun 2020, bukan turun malah naik. Double. EBITDA-nya, EBIT-nya, net profit-nya. Mana mungkin kalau bukan Tuhan yang beracara? Mana mungkin tuh kalau bukan Tuhan yang tolong? Ini bukan suatu kesombongan ya. Tapi ini bersaksi. Karena Pak Niko selalu ajarin kita. Jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Jangan mencari keuntungan dalam pelayanan. Itu saya ingat sekali. Harus betul-betul. Termasuk juga sahabat doa ini. Apapun yang kita saksikan. Termasuk Pak Fu sebagai leader di tempat ini. Harus betul-betul tidak boleh mencuri kemuliaan Tuhan. Tidak boleh cari keuntungan. Hanya bersaksi untuk bagikan firman. Bagikan kesaksian-kesaksian. Supaya banyak orang mengenal Yesus adalah Tuhan. Dalam keadaan bukan gampang. Sampai saat ini. Ya, sampai saat ini saya katakan. Bukan artinya sudah tahun 2020 sudah selesai, enggak. Ini kan sudah masuk tahun 2021. Semester pertama, setelah saya lihat laporan, kita tetap bertumbuh. Ya, tahun 2021 memang kalau banding tahun 2020, memang ekonomi Indonesia juga menunjukkan trennya naik kan. Tapi saya nggak tahu nih, PPKM ini bagaimana nanti depan ini. Ya, kita bertumbuh sama semester pertama ini. Bertumbuh tetap di 2 digit. Dan juga bukan untuk suatu kesombongan, tahun lalu dalam keadaan begitu sulit, karena kita punya bisnis di building material, termasuk juga Mitra 10, itu kan Mitra 10 lebih lengkap ya, ada home appliances, ada furniture, ada macam-macam lah ya, termasuk houseware apa saja itu, termasuk building material. Tahun lalu dalam keadaan begitu sulit, karena kita awalnya sudah planning, tetap kita buka 4 outlet baru loh. 1 outlet baru itu buka, minimal, bukan uang kecil, sekitar 50-60 miliar. Tapi kita buka 4 outlet. 1 di Lombok, 1 di Bekasi, 1 di Balikpapan, 1 di Malang. Tahun ini tetap kita akan buka 4 outlet. Kita barusan berapa bulan yang lalu, kita buka sudah di Banjarmasin. Tetap kita persiapkan untuk tetap ambil
kesempatan-kesempatan, opportunity, bukan lihat masalah terus. Kenapa? Kalau waktu kita mengembangkan, melebarkan sayap kita untuk lakukan ekspansi, itu membantu pemerintah juga, mengkaryakan orang. Setiap outlet yang kita buka, itu minimal tampung ratusan orang. Setiap outlet. Ya, kita mesti mikirkan, karena ini merupakan tugas tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai bangsa Indonesia, kita mesti bagaimana caranya untuk bangkitkan ekonomi kita. Supaya ekonomi kita tetap berjalan. Ya. Nah, saya sebelum tutup ini, saya mesti katakan gini, saya bersyukur ya berada di GBI Jalan Gatot Subroto. Di bawah penggembalaan Bapak Rohani kita tuh Pak Niko. Pak Niko seorang hamba Tuhan yang peka akan suara Tuhan. Saya selalu tiap tahun mengikuti, bukan hanya tiap tahun dan tiap tahun ada temanya, dan tiap bulan ada tuntunannya juga. Saya terus mengikuti tuntunan Tuhan melalui Bapak rohani saya, itu Pak Niko. Saya percaya dia peka akan suara Tuhan. Saya kalau perhatikan Pak Niko punya pesan apa yang disampaikan itu, ada hal-hal kaitan dengan visi dan pesan-pesan profetik. Saya menjalankan bisnis maupun dalam pelayanan, saya perlu itu. Saya perlu itu. Kenapa? Karena itu saya perlu dengar apa sih pesan Tuhan, dan saya praktekkan dalam hidup ini untuk menjalankannya. Dan sekarang kita pilih kita mau ngikut cara dunia atau caranya Tuhan. Kalau saya pribadi, saya tentu belajar ikuti caranya Tuhan. Caranya Tuhan tentu banyak caranya. Kita bisa baca firman, tapi kita juga perlu tuntunan bapak-bapak rohani kita. Supaya kita tidak salah langkah, salah ambil keputusan, salah jalan. Supaya kita punya waktu tidak terbuang, tidak tersia-sia. Jadi nangkep visi itu kita anggap baik, ya kita ikuti. Nah ini bicara ketaatan. Udah lihat belum? Belum lihat. Nah taat itu apa? Saya uraikan. Taat itu Tuhan berfirman. Ya, T-A-A-T. Ini T-A-A-T. T yang pertama apa? Tuhan berfirman. A, aku percaya dan melakukannya. Tidak hanya percaya loh, kita mesti melakukannya. Aku melakukan yang aku bisa lakukan. Itu aku melakukan bagiannya saya lah. Tuhan melakukan bagiannya Tuhan. Kita nggak bisa lakukan bagiannya Tuhan. Contoh seperti COVID-19 ini, yang Tuhan izinkan terjadi. Kita nggak bisa apa-apa. Kita serahkan pada Tuhan. Tuhan yang beracara. Kita hanya minta perlindungan, pembelaan, penyertaan Tuhan. Tapi kita juga mesti berhikmat. Tuhan juga pakai pemerintah. Setiap pemerintahan di kolong langit itu berasal dari Tuhan. Tuhan juga memberikan hikmat pada pemerintah. Seperti Pak Jokowi. Suruh kita semua jaga namanya prokes 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. 5M. Sambil jaga kesehatan kita yang baik, makan yang bergizi, vitamin-vitamin, supaya apa? Imun sistem kita naik. Dalam keadaan COVID-19 ini, sekarang bukan masalahnya COVID-nya. Rumah sakitnya nggak ada. Penuh.
Oksigennya kurang, obatnya pun kurang. Bagaimana? Kalau kita nggak jaga diri, gimana gitu loh? Ya kan? Jadi mesti belajar taat lah. Sudah lihat belum? Sudah kelihatan belum apa yang Tuhan pesan pada kita ini? Belum tentu lihat, tapi kita mesti percaya. Tadi saya bilang taat itu bukan tunggu kita mengerti. Walaupun kita nggak mengerti, tapi kita mesti percaya dan kita lakukan. Jadi pengalaman saya dan apa yang saya alami dan saya lakukan ini hanya 4 hal. Sampai hari ini saya masih tetap lakukan 4 hal ini. Doa, usaha, imani, taati. Itu kalau disingkat tuh, do with. Do with. Ya, doa, usaha, imani, taat. Itu yang saya lakukan sampai sekarang. Nah, kasih saya waktu sedikit lagi. Pak Fu masih bisa, Pak Fu? Bisa, Pak Masih Toto, boleh? silakan. Boleh, Pak. Oke. Kita sudah lewat tahun 2020. Sekarang masuk tahun 2021. Tentu kita mesti perhatikan adalah ke depan, bukan ke belakang lagi. Belakang tuh buat kita flashback, kita belajar. Kesalahan kita perbaiki ke depan. Kita nggak mungkin kok pungut kembali untuk kita perbaiki lagi, nggak bisa. Ya. Sekarang kita sudah masuk di tahun 2021. Apa pesan Tuhan melalui Bapak Rohani kita? Temanya apa? Tahun integritas. Ya. Tahun integritas ini tentu ada ayat-ayatnya, firman Tuhannya. Bisa dikeluarkan, Suardi? Firman Tuhan tentang di integritas Mazmur. Ayat 24 ya. Ayat 3 sampai berapa nih? Ini firman Tuhannya, 3 sampai 5. 3 sampai 5 ya. Di sini firman Tuhan katakan gini. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapa yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Satu aja ya, Suardi. Ini ayat 41. 41 ayat 13 dan 14. Ya, ini Mazmur 41. Ini tetap ada 2 ayat emas di tahun 2 tahun integritas ini. Firman Tuhan mengatakan, tetapi engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Ya amin. Ini janji firman. Kalau setiap kita jalankan hidup kita nih di tahun integritas ini, saya percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Di saat-saat sekarang inilah Tuhan akan memakai anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, partner-partnernya, sahabat-sahabatnya di tengah-tengah dunia dalam kesulitan begini nih. Tuhan akan membuktikan kuasanya. Dia akan berkarya dalam hidup kita, membawa kita naik, bukan turun, jadikan kita kepala, bukan jadi ekor.
Jadi saksi-saksinya Kristus di zaman akhir zaman ini. Saya punya prinsip. Saya menjalankan hidup ini maupun dalam usaha, apapun juga saya kerjakan itu, saya pegang Kolose 3 ayat 23 dan 24. Firman Tuhan mengatakan gini, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Bukan untuk manusia, tapi seperti untuk, saya baca ulang, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Tahun integritas tentu bukan tahun yang mudah untuk kita hadapi juga. Tapi kita percaya kalau Tuhan udah tuntun kita di tahun 2020 dan sekarang saat ini sudah masuk di tahun 2021, saya juga percaya Tuhan akan menyertai kita juga. Yang penting adalah jaga integritas kita yang tinggi. Lakukan segala sesuatu itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Saya selalu berdoa sama Tuhan begini, Tuhan, hidup aku ini milik-Mu loh Tuhan. Aku ini hamba-Mu. Aku ini alat-Mu, sahabat-Mu, anak-Mu Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Pakailah hidup aku ini sesuai kehendak-Mu dan rencana-Mu. Aku melakukan bagian apa yang aku dapat lakukan. Selebihnya Tuhan, Engkau Allah yang hidup, yang ajaib, yang dahsyat, melakukan bagian apa yang aku tidak dapat lakukan. Aku serahkan semua Tuhan dalam tangan-Mu. Aku percaya pertolongan, pembelaan dari Tuhan tidak akan terlambat dalam segala aspek kehidupan aku. Keluarga, bisnis, usaha, pekerjaan maupun pelayanan. Saya serahkan pada Tuhan. Ini doa saya tiap hari. Pagi dan malam sebelum tidur pun saya doa demikian juga. Ini doa saya. Jadi saya percaya hari ini saya ada sebagaimana ada hari ini. Semua adalah pelindungan, pembelaan, tuntunan, penyertaan Tuhan. Agar semua ini yang saya sharingkan ini bisa jadi saksi, jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih. Tuhan memberkati Pak Fu. Saya serahkan pada Pak Fu. Pak Toto, terima kasih banyak. Sangat memberkati makanan rohani yang sangat bergizi. Saudara, boleh kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita yang berada di tempat maha tinggi. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saya percaya semua anak Tuhan harusnya punya duit. Jadi kalau bilang nggak punya duit, nah kasih tahu dia. Siapa bilang kamu nggak punya duit? Kamu punya duit. Doa, usaha, imani, taat. Nah, puji Tuhan, hari ini kata kunci yang sederhana dirangkai sampai ke kata taat, taat dijabarkan lagi. Sebuah filosofi hidup yang berakar pada firman Tuhan. Satu kata kunci yang sangat perlu saya ulang untuk kita. Miliki Bapak rohani. Itu intinya. Saudara adalah orang yang berbahagia ketika memiliki Bapak rohani. Tetapi menjadi orang yang paling kasihan sebagai anak Tuhan kalau nggak punya Bapak rohani. Ya, saya bersyukur sebagai gembala sidang di mana saya berada dan dituntun. Saya setiap hari masih terus menerima firman Tuhan yang dikirimkan oleh Pak Totong. Dan itulah di antara buku-buku yang saya baca, di dalam semua renungan yang saya baca, dalam seluruh persiapan firman Tuhan saya lakukan, saya tetap siapkan waktu untuk membaca dan bukan sekedar baca.
merenungkan. Bahkan sering kali saya menemukan dalam saya akan sampaikan firman Tuhan. Kok bisa pas ya? Yang dikirim, kok bisa tepat ya? Dan terima kasih Pak Totong selalu mengingatkan saya juga bahwa secara pribadi saya dapat, jangan curi kemuliaan Tuhan. Jangan curi kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan, dengan begitu padatnya waktu rapat meeting yang ada, kita telah diberikan sebuah teladan. Mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Saya yang di Zoom diberkati, dan yang live di YouTube sangat diberkati, kita semua diberkati.